Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hidan Vegasus. Kalau kemarin-kemarin saya pernah membahas bahwa siaran di satelit Palapa D akan berpindah ke satelit Nusantara 2. Namun belakangan ini peluncuran satelit dari Nusantara 2 itu gagal mengorbit dan hancur berkeping-keping menghujam ke bumi. Dan salah satunya ada fakta yang sangat mencengangkan ya dari fakta-fakta peluncuran satelit Palapa D dan satelit Nusantara 2 yang menggunakan roket Long March 3B. Berikut saya sudah menyiapkan rangkuman video-video seputar peluncuran satelit Nusantara 2 dan sudah mengambil beberapa informasi yang bersumber dari media online ya. Diambil dari suara.com bahwa satelit Nusantara 2 gagal mencapai orbit dan diyakini telah hancur setelah roket Long March 3B yang memanggulnya ke luar angkasa gagal melaksanakan tugas pada Kamis tanggal 9 bulan 4 2020. Seperti diwartakan sebelumnya, satelit Nusantara 2 milik PT Pasifik Satelit Nusantara atau PSN dan Indosat diluncurkan oleh roket Long March 3B dari pusat peluncuran satelit Xiangjiang, Provinsi Sichuan, Cina. Masih dari sumber yang sama, tetapi saat memasuki fase pelepasan roket ketiga yang akan mendorong satelit Nusantara 2 ke orbit yang seharusnya terjadi kesalahan dan alhasil satelit yang berbobot 5,5 ton jatuh ke atmosfer bumi. Nah, ini salah satu fakta yang mencengangkan juga ya, sob ya. Tadinya jika berhasil meluncur, satelit Nusantara 2 akan menggantikan Palapa D yang diluncurkan pada tahun 2009 lalu dan sudah mencapai masa purna tugas. Ironisnya demikian, menurut beberapa laporan media, satelit Palapa D juga diluncurkan oleh Long March 3B dan juga nyaris gagal mencapai orbit. Ini bedanya apa? Saat hendak mencapai orbit juga terjadi masalah pada roket. Satu dari dua mesin roket mengalami masalah saat memasuki fase peluncuran ketiga. Tetapi bedanya di sini sob. Jika Nusantara 2 itu akhirnya jatuh, maka satelit Palapa D masih bisa diselamatkan dan mencapai orbit ya. Palapa D berhasil mencapai orbit setelah memanfaatkan mesin pendorong yang terpasang pada tubuh satelit. Sayang manuver ini harus dibayar mahal. Karena apa? Satelit Palapa D yang seharusnya bisa beroperasi selama 15 tahun dipangkas menjadi 10,5 tahun dan pada akhir tahun ini 2020 itu satelit Palapa D itu akan berakhir. Belum diketahui beberapa kerugian Indosat dan PT Pasifik Satelit Nusantara ya atau PSN selaku pemilik satelit Nusantara 2, tetapi PSN mengatakan bahwa satelit dan proses peluncurannya dilindungi oleh asuransi. Intinya jadi begini, ketika pembuatan, perakitan, dan peluncuran itu ada asuransinya. Dan ketika terjadi kesalahan, terjadi gagal orbit, maka sepenuhnya akan diasuransikan. Namun seperti kita ketahui bersama ya bahwa pembuatan perakitan satelit itu membutuhkan waktu 2-3 tahun bahkan lebih. Antara PSN dan Indosat itu lagi istilahnya memecahkan masalah untuk masalah penggantian satelit yang akan menggantikan Palapa D ya, karena satelit Nusantara 2 yang harusnya menggantikan Palapa D ini gagal orbit. Berikut cuplikan konferensi pers Kemkominfo dalam pernyataannya mengenai gagalnya satelit Nusantara 2 yang gagal mengorbit kemarin. Beberapa menit sebelum masuki orbit ya, satelit tersebut gagal atau lose atau hilang tag. Atas kegagalan peluncuran satelit Nusantara 2, maka ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh operator satelit maupun oleh Kominfo. Kementerian Kominfo juga akan menyampaikan di forum internasional ITU agar kegagalan peluncuran satelit Nusantara 2 tidak membuat efek yang merugikan bagi penggunaan filing satelit Indonesia
sehingga Indonesia dapat mempertahankan hak penggunaan satelit di slot orbit 113 bujur timur tersebut. Demikian info penting mengenai gagalnya peluncuran satelit Nusantara 2 yang notabene akan menggantikan Palapa D, namun gagal orbit ya. Apabila kalian suka dengan video ini, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya untuk mengetahui video-video menarik dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.